268 triliun memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka belanjakan uang. Jadi bukan imun terhadap masukan. Menteri Keuangan Purbayudisa Dewa Selasa 19 Mei 2026 menegaskan pemerintah memangkas sekitar 67 triliun rupiah anggaran program makan bergizi gratis atau MBG 2026 dari 335 triliun rupiah menjadi 268 triliun rupiah. Bagaimana Badan Gizi Nasional atau BGN merespons hal ini? Apa saja operasional yang berubah akibat pemangkasan tersebut? Lalu bagaimana juga hasil kajian KPK yang menyebut ada penumpukan dana dalam jumlah besar di rekening yayasan-yayasan yang terafiliasi MBG? Kita bahas. Kepala BGN Dadan Hindayana Minggu 24 Mei menjelaskan pemangkasan 67 triliun rupiah tersebut berasal dari dana cadangan yang tersimpan di bagian anggaran bendahara umum negara. Karena itu dana cadangan tersebut tidak lagi dihitung dan BGN kini fokus mengelola anggaran sebesar 268 triliun rupiah. Dengan anggaran tersebut, Dadan menyebut BGN melakukan sejumlah penyesuaian distribusi MBG. Program yang semula berjalan 6 hari kini menjadi 5 hari sekolah. Namun untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T distribusi tetap dilakukan 6 hari. Selain itu, saat libur sekolah, layanan MBG hanya diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sementara itu, demi meningkatkan pengawasan kualitas MBG, BGN kini meluncurkan aplikasi review menu MBG. Melalui aplikasi ini, guru dan kepala posyandu dilibatkan langsung untuk menilai makanan yang diterima penerima manfaat di lapangan. Penilaian dilakukan oleh PIC kelompok menerima manfaat MBG, yakni guru yang ditunjuk sekolah dan kepala posyandu. Mereka dapat memberikan laporan langsung setelah paket makanan diterima. Sistem ini disiapkan agar evaluasi kualitas makanan bisa dilakukan lebih cepat dan terukur. Selain perubahan distribusi, Wakil Kepala BGN Nani Sudaryati Deang menyebut pemangkasan anggaran juga berdampak pada pengadaan di kantor pusat, pengurangan perjalanan dinas, dan pembatasan kegiatan di hotel. Nani menegaskan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tidak akan terganggu karena tidak ada perubahan anggaran untuk bahan baku makanan. Ia juga memastikan hak operasional SPPG termasuk gaji pegawai tidak berubah dan tidak terdampak pemangkasan anggaran. Sebelumnya penggunaan anggaran MBG menjadi sorotan. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin Rabu 20 Mei menyebut berdasarkan hasil kajian, dari total alokasi anggaran BGN untuk MBG sebesar 85 triliun rupiah pada 2025, tingkat penyerapannya hanya sekitar 60%. Rendahnya serapan tersebut dinilai memicu penumpukan dana dalam jumlah besar. Dari sisa anggaran itu, KPK memperkirakan sekitar 12 triliun rupiah mengendap di rekening yayasan-yayasan di berbagai daerah yang terafiliasi dengan program MBG. Direktur Jejaring Pendidikan KPK Aida Ratna Zulaiha menjelaskan pengendapan dana yang diperkirakan mencapai 14 triliun rupiah pada akhir tahun dipicu penggunaan mekanisme bantuan pemerintah yang dinilai dipaksakan. Dalam pelaksananya, BGN mentransfer dana rutin setiap 10 hari ke virtual account milik yayasan. Lebih jauh, Aminuddin juga menyoroti belum optimalnya efek berganda MBG terhadap ekonomi daerah seperti yang dicita-citakan Presiden. Berdasarkan hasil kajian perputaran uang program MBG yang kembali ke ekonomi lokal masih sangat minim, yakni di bawah 5%. Alih-alih menggerakkan ekonomi petani dan peternak lokal, mayoritas aliran dana justru kembali ke pemasok skala besar di perkotaan. Dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar dapur umum pun dinilai masih kecil. Sahabat Kompas, apakah pemangkasan anggaran 67 triliun rupiah membuat BGN menata ulang agar MBG benar-benar efektif dan efisien? Sebab program sebesar MBG beranggaran 268 triliun rupiah pada akhirnya bukan hanya soal banyaknya makanan yang dibagikan dan janji Presiden, tetapi juga seberapa tepat sasaran dan transparan pengelolaan penggunaan uang rakyat.